Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan dan doa buat kita hari ini. Semoga melalui renungan dan doa kita ini kita semakin diteguhkan, semakin mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, semakin mengenal Tuhan sehingga kita selalu bisa bersyukur dan bersukacita dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, satu ketika ada dua orang yang bersahabat yang melakukan perjalanan yang jauh sambil mereka berdagang barang-barang yang berharga. Dalam perjalanan itu mereka bercerita satu dengan yang lain. Satu orang adalah orang yang saleh dan temannya ternyata adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang saleh itu selalu menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu turut campur dalam kehidupan untuk memberikan yang terbaik, untuk mendatangkan yang terbaik. Tuhan selalu mengasihi dan menyertai orang-orang yang mau berserah kepadanya. Itu dikatakannya kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Kemudian orang yang ateis itu, temannya yang ateis itu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia percaya bahwa hidup ini hanya boleh didapatkan dengan upaya dan pekerjaan keras dalam kehidupan manusia. Kemudian sampailah mereka pada satu sore ke satu perkampungan. Di perkampungan itu mereka berupaya untuk mencari tempat untuk menginap bagi mereka di malam hari itu. Tetapi setelah hampir semuanya mereka tanyain, ternyata mereka tidak ada satu orang pun yang mau menerima mereka untuk menginap di rumah mereka itu, rumah penduduk itu. Kemudian mereka memutuskan untuk tidur di hutan dekat kampung itu, tidak berapa jauh dari kampung itu. Ya. Kemudian mereka menambatkan kudanya, mereka membawa ayam 1 ekor dan juga obor yang mereka boleh pakai nanti untuk penerangan bagi mereka. Ketika mereka menambatkan kuda dan kemudian mereka memasang kemah bagi mereka untuk mereka boleh tidur, dan kemudian setelah mereka memasang kemah itu dan mereka boleh tidur-tiduran, seketika saja lantas terdengarlah auman singa yang menerkam kuda mereka. Alangkah terkejutnya mereka sehingga mereka lari pontang-panting dan naik ke sebuah pohon untuk menyelamatkan diri. Dan ketika itulah mereka naik di pohon, barulah orang yang ateis itu mengatakan kepada orang yang saleh itu, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhanmu itu baik, sehingga kita harus tidur di hutan ini. Tidak ada satu orang pun yang menerima kita untuk tinggal di kampung. Kemudian orang saleh itu berkata, ya benar, Tuhan itu baik dan Dia sedang mendatangkan kebaikan kepada kita, sehingga Dia membiarkan kita tidur di hutan. Terus kemudian bagaimana mungkin Dia membiarkan kita di hutan tidur sementara kita menderita di sini? Kemudian mereka ketika adu argumen itu,
karena angin kencang matilah kemudian obor mereka, sehingga mereka semakin kedinginan. Inilah kebaikan Tuhan sepanjang malam buat kita, kata orang yang ateis itu sambil mendongkol kepada orang yang saleh itu. Benar, memang Tuhan sedang mendatangkan kebaikan buat kita malam hari ini. Itu jawaban daripada orang yang saleh itu. Kemudian besok harinya mereka turun dari pohon dan datang untuk bermaksud mencari makanan ke kampung itu. Tetapi setelah mereka memasuki kampung itu, mereka baru sadar bahwa ternyata semalaman kampung itu dijarah oleh penjahat. Dan kampung itu diporak-porandakan. Harta benda mereka semua ludes diambil, dicuri, dibawa oleh penjahat-penjahat itu. Semua harta milik mereka dan ternak, hewan ternak mereka juga diambil, sehingga mereka menemukan mereka sedang menangis terisak-isak dan sebagian ada yang terluka. Baru kemudian orang saleh itu berkata kepada orang yang ateis itu, "Tidakkah engkau lihat bagaimana Tuhan bekerja memberikan kebaikan kepada kita? Kalau seandainya kita juga berada di rumah ini, ada orang yang menampung kita, bukankah kita harus mengalami nasib yang sama bersama dengan mereka? Kalaulah andaikan singa tidak menerkam kuda itu dan menerkam kita, bukankah kita yang sudah mati lebih duluan? Dan kalaulah andaikan lampu obor itu tidak mati ditiup oleh angin, bukankah penjahat-penjahat itu juga bisa melihat kita sehingga mereka boleh menjara kita?" Sambil tertunduk malu dan merasa menyesal, sedih, dia menerima perkataan orang saleh itu. Dan dia mengakui semua perkataan orang saleh itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang mau dikatakan melalui ilustrasi tadi? Yang mau dikatakan kepada kita saudara-saudara, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan, sekalipun di tengah-tengah masalah atau apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah masalah itulah Tuhan mendatangkan kebaikan. Kadangkala memang kita harus menghadapi masalah supaya kita bisa mengerti bagaimana caranya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita harus sakit supaya kita mengerti bahwa betapa berharganya nilai kesehatan itu. Supaya ketika kita boleh sehat, kita boleh mempergunakan kesehatan kita itu dengan sebaik-baiknya. Berdisiplin menjaga kesehatan, memakai kesehatan kita. Tidak sembarangan. Makan tidak sembarangan, minum tidak sembarangan, dan juga tidur juga tidak sembarangan supaya kita boleh sehat. Kemudian ada kalanya Tuhan juga membiarkan usaha kita terpuruk dan kita merugi. Karena apa? Supaya orang tahu bahwa selama ini ketika kita mendapatkan keberhasilan itu juga semata-mata karena Tuhan. Dan ketika kita terpuruk dan ekonomi kita hancur, merugi, baru kita menyadari bahwa selama ini juga kita kurang menghargai nilai-nilai berkat yang Tuhan berikan. Dan setelah semuanya habis, baru kita merasakan bahwa ternyata pentingnya untuk menghargai semua berkat demi berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini, sekalipun itu merupakan hal yang sulit. Bapak Ibu, hidup kita ini sama seperti puzzle, ya. Potongan-potongan puzzle itu. Ada kalanya potongan itu dalam kehidupan kita penderitaan, tangis, dan pencobaan demi pencobaan. Tetapi potongan-potongan itu akan dipersatukan menjadi satu bentuk kehidupan kita secara utuh, yang membentuk kita menjadi orang yang baik, orang yang benar-benar mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami pergumulan, ingatlah bahwa itu semuanya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu demi kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersyukur, mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Sekalipun sedang mengalami pergumulan. Karena apa? Karena apa yang kita alami itu hanya merupakan satu potongan kehidupan yang harus dipersatukan kemudian menjadi satu gambaran yang utuh, yang menarik dan baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami diingatkan supaya kami jangan bersungut-sungut ketika kami mengalami pergumulan dan masalah. Karena Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Justru dalam masalah itulah kami mengerti bahwa pertolongan Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah bersyukur di tengah-tengah situasi apapun, karena Tuhan sedang mendatangkan kebaikan kepada kita. Sampai ketemu besok, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.